Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat jejak mediator gaib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, saya bersama praktisi spiritual Mbah Salik dan ditemani Mas Ratno untuk mengungkap asal-usul sosok Jenglot. Untuk itu, saya langsung berikan kepada praktisi spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih apa yang diberikan oleh Mas Eko dan di samping saya Mas Ratno. Kali ini saya tidak pantang menyerah walaupun hujan, kita kerja keras ya. Marilah kita dukung ya dengan channel Jejak Mediator Gaib. Hari ini kita terus mendeteksi apa sosok Jenglot itu. Marilah kita sebelum mediumisasi kita berdoa dulu ya, agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Agar dilindungi kita ya. Marilah kita duduk ya. Marilah kita berdoa ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ini? Sebelum saya itu berbicara, kenalkan namamu siapa? Ya, nama saya Eko, asli dari kota Sidoarjo. Saya Sarjo. Saya Sarjo yang menunggu di Jurang Banteng. Jurang Banteng. Jadi keberadaannya di Jurang Banteng. Sudah berapa lama di sana? Saya sudah lama di sana. Kamu maunya apa ini? Kok tanya-tanya mendatangkan saya? Ya, sebelumnya saya minta maaf untuk menghadirkan Anda ya. Saya bersama Mas Ratno ingin tahu asal-usul sosok Jenglot. Kenalkan, saya Ratno dari Sidoarjo. Ya, Kalau boleh tahu, Anda itu sosoknya apa? saya ratunya yang menunggu di Gua Banteng Jurang. Saya ada di jurangnya ya. Ya. Mungkin kamu bisa memanggil-manggil saya. Ya, Biasanya itu nggak ada orang yang bisa manggil saya. Tahu-tahu kamu memanggil saya itu, kamu punya ilmu apa kamu itu? ya, yang kita miliki adalah ilmu dari Allah, bantuan dari Allah. Kekuasaan Allah ya. Ya, Kamu diajari oleh siapa kok bisa melihat dan memanggil saya? Ya, semua itu dari kehendak Allah, kelebihan kita itu. Kita hanya pasrah saja.
Secara apa tadi? Sesosok jenglot. Jenglot. Iya. Mungkin Mbak Sarjo tahu. Mbak Sarjo itu mengenai cerita. Iya. Kalau jenglot itu memang di gua, Iya. di jurang tempatnya. Kalau kamu Citra itu mengusik. Oh, mengusik. Jadi dua. Apakah kamu usik nantinya? Apa kamu minta? Apa artinya jenisnya jenglot? Ya. Kita cuma ingin tahu asal usulnya aja. Jadi kita nggak mengusik ya. Janji ya. Ya. Jenglot yang dibuat jenglot itu bukan buatan sebenarnya ya. Ada sosok hewan yang bertapa di situ. Oh. Bertapa di situ semuanya tidak setuju di jurang. Iya. Asal usulnya jenglot seperti itu. Di situ dimungsuhi. Walaupun dimungsuhi tetap dia itu nggak mau. Dia meminta bertapa di jurang. Ya. Iya, ya. Pusatnya di Jurang Banteng itu. Jurang Banteng tempatnya pusaka-pusaka dan ajian-ajian orang leluhur-leluhur yang masih bertapa musno. Ya. Jadi di Gua Banteng itu banyak ya yang musno. Bukan yang musno, ajian dan peninggalan orang yang bertapa seperti di Gunung Batu Ogalagil. Iya, Bang. Ya. Ajian pusakanya itu ditaruh di Gua Banteng. Dan di situ ada jurang Banteng. Iya, ya. Di dalam jurangnya itu tidak bisa ditembus oleh makhluk apa saja. Karena di situ ada hewan yang ingin bertapa akhirnya keluar. Sosok hewan apa itu? Iya. Jenglot. Iya. Itu ada 5. Jenglot kelelawar, ya. Jenglot hewan, ya. Anjing, ya. Jenglot wedon, ya. Oh, sejenis kekelawar tapi besar itu ya. Besar. Di situ nggak tambah besar, tambah kecil. Iya. Ya. Sosok manusia juga bisa jadi monster. Oh, bisa ya manusia? Bisa. Akhirnya di situ keluar namanya jenglot itu tadi, rambutnya panjang, paling besar, itu seperti tikus, seperti kucing, seperti anjing. Wajah-wajah seperti berbeda-beda jenglot, ya. Itu apa yang kamu tanyakan selanjutnya? Iya. Kalau boleh tahu di sana itu bertapa udah lama ya? Siapa itu? Yang hewannya tadi itu sampai jadi jenglot itu. Jenglot itu bertapa di sana, yang nggak bisa kembalinya itu diusir. Karena dia mengganggu apa yang akan dimangsa. Kalau dia keluar pasti menggigit. Itu makannya apa itu kalau bertapa? Ya berdarah itu makanya. Jadi makannya darah itu ya? Ya. Darah apa itu? 1, darah hewan. Ya. Ya. 2, darah manusia. Yang dia nyuka itu darah segar.
Oh. seperti anak remaja. Itu gimana itu mengambil darahnya itu? Ya langsung, biasanya itu dia itu tidur. Iya. Terus? Kalau dia itu ada manusia tidur yang akan dimangsa, dia langsung terbang Maksudnya yang terbang itu jenglotnya. jenglotnya, Iya. walaupun tidak ada sayapnya, karena sudah sakti. Iya. Jenglot berupa itu seperti kelelawar itu yang galak. Yang Jadi menghisapnya melalui apa itu? ya sama-sama melalui taringnya. Yang digigit itu pasti leher. Oh gitu. Jenglot ya, leher. Tahu leher? Iya, Iya. tahu. Itu sampai meninggal apa tidak itu? Dia satu kali digigit, darahnya itu bagus, Iya. baik, cocok bagi jenglot. Iya. Dia langsung pulang lagi ke jurang. Tidak boleh ke dalam gua. Lah, dia berganti-ganti ke jurang gunung. Biasanya itu jurangnya itu lembab ya. Lembab. Berpindah-pindah itu ya. Lembab. Jurangnya itu lembab. Banyak bunga-bunganya, anggrek ya. Oh, sukanya di anggrek-anggrek itu ya? Ya. Oh. Penyembunyiannya itu di situ, nemplek ya. Tahu nemplek? Ya, itu menyatu. Menyatu di pohon, menyatu di batu. Iya. Jadi diam di situ. Terbang lagi ke orang sasaran anak remaja putri dan laki-laki. Ya. Iya. Itu kalau makan darahnya itu apa hari-hari tertentu itu? Biasanya itu hari-hari yang sakral. Dilihat jam 12 malam. Biasanya lehernya kamu diisap oleh jenglot. Itu kamu langsung seketika meninggal. Oh. Nah, ini kena jenglot. Harus dideteksi orang yang mengerti tentang jenglot. Iya. Kalau nggak tahu, itu kan sama dengan upas. Kalau kena gigitan jenglot sama dengan kena upas Ular itu ya? ular. Jadi seperti ular mengandung upas. Makanya jenglot itu ada 5. Yang disebut yang terakhir itu upas. Iya. Gigitannya. Tapi tidak semudah itu jenglot. Kalau rumah itu ada yang menjaga, jenglot nggak berani. Maksudnya itu pengaman itu ya? Nah, jenglot biasanya kalau ada tulisan-tulisan apa yang ditempelkan di rumah, ya. Tulisan doa ya, itu tidak berani sama sekali. Penangkalnya itu. Penangkalannya. Maksudnya ayat-ayat itu ya, ayat suci. Ya itu. Ya. Dia langsung pergi. Jenglot besar menjadi kecil. Ya. Kalau keluar itu warna putih. Itu maksudnya warna putih itu berupa asap atau apa? Berupa asap. Asap itu bisa langsung nempel ke pohon. Jadi pohon. Iya. Keluar lagi. Jenglot itu ke sana sangat cepat. Jadi itu praktisi spiritual yang andalan indigo. Iya. Itu yang bisa menangkap jenglot. Iya. Ada lagi ini yang saya tanyakan ya. Selain minum darah memangsa manusia itu mungkin apa yang bisa dilakukan jenglot itu? Jenglot hanya memangsa. Tidak bisa ada sifat hal-hal yang lain. Ini seperti mengganggu apa itu? Iya. Manusia ya. Ini mereka Ya. berdasarkan mitos itu jenglot katanya bisa mendatangkan menarik uang, itu apa benar? Nah itu
Itu kalau saya di jurang Hmm. berbicara sama jenglot. Ya. Nah, uang itu dari mana? Itu mitos dari masyarakat yang kalau berkembang itu. jenglot itu bisa mendatangkan uang. Jenglot Iya. di sana kalau malam, kalau siang itu sembunyi, mana bisa mendatangkan uang. Berbicara sama jenglot, Iya. ya kamu jangan seperti itu. Saya menjaga gua Banteng. Kamu sudah di luar di gunung Jurang Banteng, kamu tempatnya di jurang-jurang berpindah-pindah. Ya tidak ada membawa uang, cuma menyakiti, menggigit leher orang. Kalau jenglot sebenarnya itu dari jurang yang tertutup, lapisnya itu 7. Iya. Jurang ini lebih dalam lagi agar tidak diketahui oleh manusia dan manusia yang punya ilmu Pasopati. Iya. Kalau sudah mencapai Pasopati, ilmu itu jelas kelihatan. Jenglot itu. Ya itu yang ditakuti jenglot itu apa? Untuk seorang yang berilmu punya apa? Ilmu Pasopati itu yang ditakutkan. Pasopati itu tembus tanpa batas. Ya. Begitu. Jadi yang ditakutkan jenglot itu apanya? Yang ditakuti itu diusir, diusik, dihajar, ya. dan dimusnahkan dengan dibakar sama praktisi spiritual indigo andalan. Ya. Nah, kalau sudah dibakar, sudah musnah dia. Gitu. Jadi musnahnya itu harus dibakar ya? Dibakar. Dibakar itu dengan ritual. Gitu. Bukan sembarangan ya. Gini caranya. Iya. Apakah kamu itu menangkap jenglot? Maunya? Iya, insya Allah. Kalau menangkap jenglot, tak kasih tahu. Iya. Saya punya tahu rahasia yang disembunyikan di jurang lapis 7. Di situ ada jenglot, kelompok siluman. Ya, jenglot ada 7. Diusir aja atau disirnakan. Di Gua Banteng sana ya? Itu di Gua Banteng, sekarang itu ada di Jurang Banteng. Jurang Banteng. Itu tempatnya jenglot. Lain kali panggil saya, kamu tak kasih tahu bahwa spiritual, siapa yang ingin spiritual itu bisa memanggil jenglot dengan eyang. Ya, kalau ada waktu nanti saya buktikan, saya tarik jenglot itu. Kamu harus ritual ya. Iya. Enggak ada kendala. Karena saya itu sabar. Tugas saya menunggu di Gua Banteng, di jurang juga. Ya, jadi kita manggilnya eyang ya tadi. Ya. Eyang siapa tadi? Sarjaya. Oh iya. Sarjaya. Ya, yang Sarjaya. Sarjaya. Ya. Iya. Gitu aja. Ya, makasih ya atas kehadirannya dan ceritanya. Insya Allah kalau ada waktu kita tarik. Ini tadi kita datangkan sesosok penunggu gaib Mbah Sarjaya di Gua Banteng dan di Jurang Banteng, yang mana dia bercerita bahwa sesosok jenglot itu adalah sesosok yang mencelakakan manusia dengan cara menghisap darah, dan dia juga bisa berubah menjadi asap untuk mencari mangsanya. Untuk itu saya langsung berikan kepada Mas Ratno, mungkin bisa memberikan sedikit
Ya tadi ada yang ingin saya tanyakan ke Mbak Salek ya, soal mendatangkan sosok yang tadi siapa mereka? Mbak Sarjoyo. Ya, yang Sarjoyo. Tadi beliau menceritakan sosok jenggot itu ada 5, asalnya itu dari hewan yang bertapa. Itu mungkin Mbak Saleh tahu apa itu sosok jenglot itu? Apa benar yang saya tanyakan tadi sama Mas Eko ke Ya. Mbak tadi? Begini, memang cerita leluhur Ya. dan mitos dan apa sosok Rogo Ep jenglot ya. Ya. Jenglot itu memang sembunyinya di jurang. Nah, di jurang itu memang di gunung itu ada jurang, dia pindah di sana. Di sana ada jurang, pindah di sana. Yang dia bilang Jadi, itu jenglot itu berpindah-pindah Iya. tempat, bukan menetap. Iya. Karena apa? Takut Ya tadi sempat ketahuan oleh iya. manusia. ya benar. Apalagi sama katanya tadi sosok spiritual yang punya ilmu pasopati yang ditakuti sosok jenglot itu. Memang ilmu pasopati itu ilmunya sangat tinggi. Ya. Jadi ilmu pasopati itu tidak ada tandingnya. Karena jenglot sama penguasa gunung, jadi kebingungan penguasa gunung dan penguasa yang lainnya di angker atau dia kewalahan melihat sifat-sifatnya jenglot. Jenglot itu seperti monster, pindahnya itu seperti apa ya, tahu asap keluk ya. Ya, dia Putih. bilang memang, Ya, memang. itu. Nanti kita kejar ya. Ya tadi Mbak Sarjoyo juga bilang kalau dibuktikan secara langsung lewat mediator dan diusir gitu. Nah, Ya. Kebetulan ini Ya. saya sudah mendeteksi, saya kontak sama di jurang Banteng. Itu penunggunya ya. Sangat dalam. Jadi saya mencoba menginteraksi, saya diskusi, oh bisa. Nah, besok selain waktu kita tarik 5 jenglot, kita musnahkan, kita usir di mana tempat, bagaimana kalau dia itu disirnakan. Ya. Biar nggak mengganggu banyak orang yang tidak tahu sifatnya jenglot. Jenglot itu halus. Iya, ya benar. Halus. Ya, hanya itu yang kita sampaikan. Kamu tutup. Ya, tadi sudah kita buktikan bahwa Mbak Sarjoyo yang menghadiri, yang kita tarik, dan praktisi juga memberikan satu cerita juga. Nanti kalau ada waktu kita akan menarik sosok jenglot tersebut dan kita musnahkan. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.